Ini polisi meringkus seorang pelaku begal sadis yang menikam korbannya. Aksi pelaku terekam CCTV kala dilempari batu oleh warga yang berusaha meringkusnya. Geram melihat aksi komplotan begal berkendara motor, seorang warga lempari dua pelaku dengan batu. Kejadian yang berlangsung di depan warung angkringan di kawasan Kalipancur, Semarang itu berlangsung cepat hingga para pelaku kabur. Sang eksekutor dibekuk tim Jatanras di Treskrimum Polda Jawa Tengah. Sementara korban yang mengalami luka tusuk di perut dalam perawatan di rumah sakit. Ya, miris sekali pelaku yang kerap berlaku sadis dalam aksi begalnya. Ustadz, seperti yang kita pahami bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna dengan diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa banyak sekali perilaku manusia yang sadis, bahkan mungkin lebih sadis dari hewan yang tidak diberi akal ini, Ustadz? Ya, betul Mbak Nurul Cinta. Inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Awalnya Allah mencipta manusia dalam keadaan sebaik-baiknya, paling mulia, paling sempurna, dibekalilah akal. Namun ada manusia yang tidak menjalankan tuntunan Allah, maka Allah turunkan manusia menjadi makhluk yang paling rendah di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Karenanya akal adalah merupakan alat manusia untuk berbuat baik dan mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Imam Al-Ghazali menuturkan, sesungguhnya manusia dibekali akal, juga dibekali ruh, dibekali potensi yang bernama spiritualitas, yaitu dikatakan oleh Nabi istafti qalbak. Hati inilah yang akan mengendalikan akal kita. Hati sebagai panglimanya, sedangkan akal ini sebagai prajurit-prajuritnya. Akal menyampaikan sesuatu, maka kemudian ditimbang-timbang oleh hati kita, maka kemudian hatilah yang menetapkan ini layak dijalankan atau ini layak tidak dijalankan. Begitulah peran hati yang sangat sentral. Keutamaan manusia, dengan akalnya ia mendapatkan ilmu. Dengan akalnya ia mendapatkan banyak kebaikan dari Allah. Namun akan lebih sempurna kalau akal itu dipandu oleh hati. Dan hati adalah merupakan organ yang menentukan. Kalau baik, kata Nabi, baiklah seluruhnya. Termasuk akalnya, termasuk anggota tubuh yang lainnya. Tapi kalau hati itu kotor, hati itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Begitulah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi. Betapa pentingnya kita terus-menerus menjaga hati, membersihkan hati, mensucikan jiwa. Agar akal juga menjadi bersih, akal juga menjadi jernih. Yang ia lakukan hanya kebaikan-kebaikan saja, insya Allah. Insya Allah, begitu pentingnya hati mengendalikan akal. Insya Allah dengan hati yang bersih kita akan selalu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji, begitu Ustadz. Nah Ustadz Atabi, ini kan manusia juga diberi hawa nafsu. Lalu bagaimana kita terhindar dari hawa nafsu tersebut agar nafsu itu tidak mengendalikan akal kita? Ya, hawa nafsu merupakan anugerah dari Allah untuk manusia. Dengan hawa nafsu itulah manusia diuji. Apakah mengendalikannya atau ia memperturutkan nafsu. Dikatakan oleh Nabi, manusia yang paling buruk adalah yang memperturutkan nafsu. Kalau kita mengikuti nafsu, maunya itu yang enak-enak saja, yang senang-senang saja, tanpa memperhatikan akibatnya, tanpa memperhatikan bagaimana nasib berikutnya. Karenanya oleh hati itulah nafsu juga dikendalikan seperti hati mengendalikan akal kita. 3 komponen ini adalah merupakan komponen dasar dari manusia. Ada yang bernama nafsu, Allah anugerahkan sebagai fitrah. Dengan nafsu manusia mampu bekerja, mampu mencari nafkah karena ia termotivasi oleh nafsunya. Dengan nafsu ia bisa berkeluarga, ia bisa menghadirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Namun pada masa yang sama ada nafsul lawamah, ada nafsul ammarah, nafsu yang cenderung mengajaknya berbuat dosa, berbuat jahat. Untuk itu ketika ada korelasi antara nafsu dengan perbuatan jahat, disitulah hati akan berfungsi. Hati akan memberikan pertimbangannya, dan pertimbangan hati adalah pertimbangan yang terbaik. Kita dibekali oleh Allah akal untuk menjadi pertimbangan. Kita dibekali oleh Allah nafsu
itu menjadi ujian dan kita menjalankan kehidupan ini dengan memenuhi fitrah yang bernama nafsu sesuai dengan tuntunan Allah. Dan kita dibekali oleh Allah dengan hati. Hati inilah sebagai pengendali dari kedua-duanya, sehingga insya Allah manakala nafsu digunakan untuk kebaikan, berpahalalah kita. Demikian juga kalau akal itu digunakan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, memberikan kebijakan-kebijakan yang baik, nasihat-nasihat, pandangan-pandangan yang mulia, maka manusia pula akan dinilai pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ternyata hati ini mengendalikan nafsu dan akal, begitu ya Ustadz. Dan ini juga pentingnya didasari dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat. Jangan pernah berhenti untuk terus belajar dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Masya Allah. Baiklah Ustadz.